Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kamila Robi, mahasiswa PG PAUD FKUP Hamka. Di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan, yaitu mengenai tentang pasar tradisional. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu pengertian pasar dan apa sih itu pengertian pasar tradisional gitu ya. Untuk pengertian pasar tersendiri gitu ya, sering kita pahami bahwa pasar merupakan tempat atau lokasi bertemunya pembeli dan penjual. Nah, di dalamnya juga terjadi tawar-menawar gitu ya. Dan barang-barang yang biasa diperjualbelikan di dalam pasar itu merupakan kebutuhan sehari-hari ataupun hasil-hasil alam gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya contohnya seperti adanya sandang, pangan gitu kan, seperti misalnya untuk kebutuhan pokok, untuk makan makanan gitu kan, ataupun pakaian-pakaian. Dan di sana juga dijual belikan perabotan rumah tangga biasanya. Nah, kemudian pasar tradisional diartikan pula pasar yang pelaksanaannya itu masih tradisional, yang dengan cara langsung pembeli dan penjual itu dapat berinteraksi secara langsung seperti itu. Nah, kemudian mengikuti konsep definisi dari Badan Pasar Statistik atau BPS Indonesia, pasar tradisional atau disebut dengan pasar rakyat ini merupakan pasar yang dibangun atau dikelola oleh siapa saja. Bisa dikelola oleh pemerintah pasar, pemerintah daerah, swasta, atau badan usaha milik daerah BUMD ataupun badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kemudian hal-hal yang saya observasi di pasar tradisional Tarumajaya ini merupakan yang pertama adalah barang yang sering dibeli di pasar Tarumajaya Bekasi Jawa Barat ini. Nah, dari hasil observasi dan hasil pengamatan yang saya lakukan, barang yang sering diperjualbelikan atau yang sering dibeli gitu ya oleh masyarakat sekitar merupakan makanan. Nah, makanannya itu salah satunya adalah sayur-sayuran. Mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu gitu? Karena saya melihat dari banyak sekali pedagang yang menjual sayur-sayuran gitu. Dan saya juga menanyakan dari pembeli dan penjual yang berada di sekitar pasar tersebut seperti itu. Dan mereka memaparkan sama dengan apa yang saya amati gitu. Mereka menjawab bahwa yang sering dibeli oleh masyarakat adalah sayur-sayuran gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kultur pasar. Kultur pasar ini budaya ataupun kebiasaan pasar di Tarumajaya ini dilihat dari waktu beroperasi gitu ya. Nah, pasar Tarumajaya ini beroperasi selama 24 jam. Pada malam hari banyak sekali warga, banyak sekali maksudnya penjual-penjual yang penjual sayur-sayuran yang membeli sayur gitu. Jadi sayur-sayuran dari luar daerah itu mulai berdatangan gitu untuk diperjualbelikan seperti itu. Dan biasanya masyarakat di daerah pasar tersebut berbelanja itu pagi hari gitu, sehingga dari jam 8.30 itu stok sayur-sayuran yang berada dalam pasar itu sudah menipis gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang saya amati adalah layout pasar tradisional Tarumajaya. Nah, untuk layout atau tata letak di pasar Tarumajaya ini masih kurang baik gitu ya, atau tidak konsisten dalam penataannya. Dilihat dari blok-blok pasar yang masih bercampur gitu. Contohnya misalnya ada blok penjual daging, walaupun emang mayoritas di situ adalah penjual daging, tapi masih ada aja ada nyelip gitu ya, ataupun 1, 2, 3 yang menjual sayuran, kemudian menjual grosir makanan ringan, atau bahkan ada juga yang menjual pakaian gitu. Nah, atau di blok-blok sama sebaliknya gitu ya. Misal contohnya di blok menjual sayur-sayuran, di dalamnya pasti bukan terjepit ya, ada salah satu atau 2 atau 3 ada yang menjual daging ataupun perabot rumah tangga seperti itu. Begitupun blok-blok lainnya. Nah, jadi menurut saya layout di pasar tradisional Tarumajaya ini masih kurang rapih gitu, atau kurang konsisten dalam penataannya gitu, seperti itu. Dan tempat parkir di Tarumajaya ini cukup luas. Cuman kekurangannya dari segi jalanannya itu masih banyak yang rusak gitu, sehingga ketika hujan mereka sering terjadi genangan air gitu atau banjir gitu. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.